فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mu'alaf yang ada di seluruh Indonesia, perkenalkan, saya Fandi Wiyogo Gunawan. Saat ini qadarullah saya diberikan amanah sebagai Ketua Umum dari Mu'alaf Center Indonesia. Dan qadarullah juga, saya sendiri juga mu'alaf dulunya. Kalau sekarang sudah menjadi muslim. Alhamdulillah saya bersahadat pada tahun 2005. Mu'alaf Center Indonesia itu didirikan pada tahun 2014. Dan pendirinya sendiri pada saat itu ada 5 orang. Dan pada saat itu kombinasi dari pendiri dari Mu'alaf Center Indonesia itu ada 1 pemuda, 2 ustadz, dan 2 ibu-ibu. Dan beliau semua ini memiliki concern yang sama untuk memberikan wadah bagi pada mu'alaf, yang dimana untuk menjadi rumah kedua dari mu'alaf-mu'alaf yang baru bersyahadat. Beliau semua adalah yang pertama Stephen Indra Wibowo rahimahullah, dan juga ada 2 ustadz, yaitu Ustadz Ali Hasan Bawazir dan Ustadz Syarif Baraja. Kemudian yang ketiga Bunda Isya, dan yang keempat adalah Bunda Sri. Dan beliau semua memutuskan pada tahun 2014 untuk mendaftarkan Mu'alaf Center Indonesia sebagai yayasan. Dan start dari 2014 itu Mu'alaf Center Indonesia mulai berkecimpung dan mendalami masalah yang berkaitan dengan mu'alaf, diskusi sebelum syahadat, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan mu'alaf itu sendiri. Mulai dari setelah dari syahadat mereka butuh bimbingan, belajar dasar-dasar Islam, pendampingan secara psikologis, maupun sampai pendampingan secara hukum. Pada saat itu ketua pertama dari Mu'alaf Center Indonesia adalah Ko Stephen Indra Wibowo rahimahullah. Dan ketika tahun 2022, tepatnya di bulan Oktober, qadarullah Ko Stephen Indra Wibowo meninggal dunia. Dan pada saat itu Mu'alaf Center Indonesia sempat mengalami adanya kekosongan dari leader. Dan alhamdulillah atas izin Allah pada tahun 2023 bulan Mei itu terpilihlah the second leader of Mu'alaf Center Indonesia, yang dimana dipegang oleh Ko Hendri. Nah, namun dari kesibukan beliau yang luar biasa, dari kesibukan dari Ko Hendri itu, beliau tidak bisa meneruskan kepemimpinan dari Mu'alaf Center Indonesia, sehingga pada tahun 2024 itu qadarullah saya yang dipilih untuk menjadi leader of Mu'alaf Center Indonesia. Untuk masalah yang dihadapi oleh para mu'alaf atau kebimbangan ketika dia mau melaksanakan syahadat, termasuk kepada saya sendiri dulu, itu adalah yang pertama, yang paling utama, ketika dia memiliki keluarga yang awalnya non semuanya. Jadi mereka belum memeluk Islam secara keseluruhan, dan dia menjadi yang pertama, pionir pertama yang bersyahadat. Dan kebimbangan ini lebih kepada bagaimana nanti dia akan menghadapi keluarganya, apakah ada resistance, ataukah nanti dari keluarganya malah penolakannya lebih ekstrim lagi. Dan itu ketakutan-ketakutan yang dia membayang-bayangi. Belum lagi nanti jikalau circle-nya dia itu mengetahui perpindahannya ini tadi, apakah mereka masih mau berteman, apakah mereka masih mau mendampingi si calon mu'alafnya ini tadi. Dan itu yang sempat juga menjadi problem ketika saya mau bersyahadat dulu. Tapi itulah di sini porsi dari Mu'alaf Center Indonesia itu menjadi salah satu penguat bahwasanya ketika dia bersyahadat, dia tidak akan kehilangan circle, tapi dia akan mengganti teman-temannya dengan teman-teman yang baru. Dan Mu'alaf Center Indonesia memberikan wadah untuk itu semua. Itu
masalah yang paling utama. Dan yang kedua biasanya adalah masalah untuk setelah bersyahadat. Setelah bersyahadat, dia harus mengikuti syariat Islam, dia harus melaksanakan sholat, mereka harus beribadah, gitu kan. Yang dimana ibadahnya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Seperti saya sendiri contohnya, gitu kan. Yang ketika saya mau bersyahadat, salah satu yang menjadi pikiran saya yang kedua adalah yang biasanya saya ibadah itu cukup seminggu sekali, ketika di Islam langsung kebayang banyak tuh, sehari sampai 5 kali, kan gitu kan. Nah itu menjadi salah satu pertimbangan, salah satu kebimbangan gitu kan, untuk bersyahadat dan untuk memantapkan hati. Nah disitulah peran diskusi dengan yang mau bersyahadat, itu menjadi peran kami untuk terus menguatkan dan memberikan kemantapan kepada si calon mu'alaf ini supaya dia tidak bimbang. Dari awal berdirinya Mu'alaf Center Indonesia sampai hari ini, tentu sudah banyak yang kita sudah lakukan kepada mu'alaf khususnya gitu ya. Dan untuk saya sendiri memang saya bergabung di Mu'alaf Center Indonesia mulai dari tahun 2015. Dan insya Allah saya sedikit banyak saya mengikuti setiap perkembangan dari Mu'alaf Center Indonesia. Banyak sebenarnya program-program yang sudah kita hasilkan. Seperti salah satunya adalah Kampung Hidayah, di mana Kampung Hidayah ini kita adakan di daerah-daerah yang awalnya Muslim itu minoritas di situ. Jadi ketika kita mulai hadir di situ satu persatu, mungkin dari warga di sana yang awalnya belum memeluk Islam, satu persatu mengikuti Islam. Ya, meskipun kita belum bisa secara penuh, tapi kita sudah ada starting. Dan dakwah continue ini itu yang terus kita laksanakan. Terus kami juga membangun beberapa masjid di daerah-daerah yang muslimnya minoritas. Ada beberapa daerah, salah satunya ada di Bitung, dan juga kalau tidak hanya masjid juga sih, kita juga membuat sumber air yang dimana itu menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitar, yang salah satunya ada di Ngawi, dan banyak lagi sebenarnya. Dan program-program ini itu untuk menguatkan si mu'alaf ini supaya mereka kuat secara ekonominya juga. Jadi salah satu program kita adalah penguatan secara ekonomi, yang dimana kita berusaha mensupport sebaik mungkin yang kami bisa lakukan kepada mu'alaf-mu'alaf ini untuk meningkatkan taraf hidupnya. Yang kita support biasanya di daerah-daerah pedalaman itu dengan peternakan kah, atau pengembangan hasil bumi yang ada di sekitar situ. Seperti di Mojokerto kami mensupport untuk produksi kerupuk. Ada juga yang di beberapa daerah kita support untuk ternak hewan gitu ya. Jadi untuk kegiatan Mu'alaf Center ini tidak hanya berhubungan dengan pensyahadatan, tidak hanya berhubungan dengan diskusi, tidak hanya berhubungan dengan pendampingan secara hukum saja, tapi kita juga mendampingi secara rutin kepada mu'alaf-mu'alaf yang perlu perhatian khusus, apalagi di daerah-daerah yang termasuk dalam 3T. Nah itu yang menjadi salah satu bidang yang kami concernkan juga, supaya mu'alaf ini terus merasa diperhatikan sehingga dia tidak akan terbesit untuk kembali kepada agama sebelumnya. Nah, Mu'alaf Center Indonesia juga menyesuaikan kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan tempatnya. Contoh misalkan kita bilang di Jakarta. Di Jakarta bukan daerah 3T. Nah, di situ ternyata permasalahan atau pendampingan kepada mu'alaf ini lebih kepada sisi psikologis, penguatan secara psikologis. Mu'alaf Center Indonesia insya Allah menyediakan wadah untuk mereka bisa mendapatkan support dari segi psikologisnya. Untuk pertanyaan yang barusan cukup menarik gitu ya. Kenapa mu'alaf ini butuh pendampingan dengan jangka panjang? Kita mendampingi dengan betul-betul sampai membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi mu'alaf-mu'alaf ini kita bisa bilang ada sebagian dari mereka yang ketika mereka bersyahadat,
keluarganya sudah tidak bisa lagi menerima, gitu ya. Bisa dibilang dia tidak memiliki lingkup yang cukup untuk mensupport keimanannya. Dan ketika mereka itu tidak mendapatkan wadah yang mengerti posisi mereka, mereka lebih cenderung untuk menutup diri dan akhirnya sendirian. Dan ketika dalam sisi-sisi yang seperti ini, mereka cenderung untuk kembali lagi kepada agama sebelumnya. Maka dari itu, pendampingan jangka panjang ini penting, gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membimbing mu'alaf ini luar biasa spesial. Tidak semua mu'alaf itu yang bisa seperti mu'alaf-mu'alaf yang terkenal tuh, yang mereka ketika masuk Islam imannya langsung kuat, langsung strong. Tidak semuanya yang bisa seperti itu. Ada yang butuh waktu karena mereka belum selesai dengan problem yang ada di dirinya. Apakah dia masih berharap pada keluarganya supaya keluarganya bisa mengikuti dia, gitu kan? Bagaimana posisi misalkan seorang ibu yang dia bersyahadat sendiri, anak-anaknya belum. Nah, itu menjadi beban pikiran dari beliau-beliau semua, yang akhirnya mempengaruhi belajarnya beliau untuk masalah agama. Dan ketika melihat anak-anaknya ini tadi, itu bisa menjadi salah satu faktor di mana imannya ini tadi bisa goyang, gitu ya. Jadi, kenapa pendampingan jangka panjang itu dibutuhkan? Karena untuk mendampingi beliau, supaya beliau tidak merasa sendirian. Jadi kita benar-benar memberikan wadah dan keluarga baru bagi mu'alaf-mu'alaf ini supaya mereka tidak merasa sendirian. Yang menjadi tantangan terbesar bagi Mu'alaf Center Indonesia adalah bagaimana kami terus selalu bisa hadir kepada mu'alaf. Kami bisa terus mensupport beliau-beliau semua supaya beliau tetap kuat di dalam keimanannya. Saya selalu teringat dengan pesan dari Coach Stephen Indra Wibowo rahimahullah, yang dimana ketika beliau masih hidup, beliau berpesan kepada kami pada saat itu, jangan sampai dakwah Mu'alaf Center Indonesia ini berhenti ketika beliau tidak ada. Jadi itu menjadi suatu tantangan besar untuk saya yang diberikan amanah oleh para pembina dan pengawas untuk meneruskan langkahnya beliau. Dan Mu'alaf Center Indonesia tahun 2025 untuk di kantor pusat yang ada di Jakarta saja, kami diberikan izin oleh Allah untuk menjadi wasilah, menjadi perantara syahadatnya 208 orang di tahun 2025, yang dimana itu bisa kita rata-rata dalam 2 hari ada orang yang bersyahadat. Dan tantangan ini itu menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa saling support dalam langkah dakwah ini, dan mensupport gerakan-gerakan dakwah ini dengan yang mendoakan yang terbaik. Dan alhamdulillah jika ada para muslimin yang ikut mensupport gerakan dakwah Mu'alaf Center Indonesia, yang dimana itu akan memberikan energi baru untuk Mu'alaf Center Indonesia untuk kita terus bisa hadir kepada mu'alaf khususnya. Karena tidak semua mu'alaf ini ketika bersyahadat, mereka dalam kondisi wealthy, mereka dalam kondisi yang berkecukupan, di mana mereka butuh mendapatkan support-support tertentu. Kayak misalkan ketika selesai mereka bersyahadat, ternyata mereka mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari keluarganya, lalu dia diminta untuk keluar dari rumah. Nah, Mu'alaf Center Indonesia memiliki pos-pos tersendiri untuk menyediakan tempat tinggal dan bagaimana kita terus memberikan yang terbaik kepada beliau. Jadi, Mu'alaf Center Indonesia menyediakan sandang pangan dan papannya untuk memberikan perlindungan terbaik. Dan itu juga ada beberapa daerah yang memiliki posisi yang sama. Jadi ketika ada mu'alaf yang dia butuh support luar biasa, disitulah kita harus selalu ada. Ada salah satu mu'alaf yang dia memiliki sakit yang cukup berat, yang harus disupport secara penuh. Kita
akhirnya kita hadir di situ untuk memberikan bantuan, untuk memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada beliau. Bagaimana beliau bisa beraktivitas ketika beliau didera dengan sakit dan juga tidak ada satupun orang di keluarganya yang muncul untuk mendampingi. Dan disitulah peran dari Mu'alaf Center Indonesia yang sudah kita jalani. Dan insya Allah support berupa apapun dari para saudara-saudara dan sahabat Mu'alaf Center itu bisa terus menggerakkan roda dakwah dari Mu'alaf Center Indonesia dan juga menguatkan keimanan dari para mu'alaf yang ada di Mu'alaf Center Indonesia. Ketika kita bilang pernah nggak ada rasa menyerah dari pengurus, ini saya lebih kepada diri saya sendiri. Saya sendiri pernah merasa ingin menyerah ketika saya berada di dalam dakwah di Mu'alaf Center Indonesia. Banyaknya problemnya dan banyaknya permasalahan yang perlu kita dampingi dan bersamai, itu terkadang membuat kita itu memiliki stres tersendiri, jujur ya. Dalam hal ini, ketika ada masalah yang tidak berujung, karena kami pernah mendampingi permasalahan mu'alaf itu sampai bertahun-tahun, sampai ada 3-4 tahun. Dan itu menguras energi yang luar biasa dari kami. Dan pada saat itu Mu'alaf Center Indonesia benar-benar kami memiliki istilah di awal-awal ketika kami berjalan itu, yang menjadi ujung tombak itu juga menjadi ujung tombok. Jadi pada saat itu Mu'alaf Center Indonesia belum sebesar ini. Dan ketika ada suatu masalah pada mu'alaf itu, kita terkadang itu duduk bersama, terus kita buka dompet bersama-sama, kita kumpulkan apa yang bisa dan kita effortkan kepada mu'alaf. Dan itu memang menjadi perjuangan pertama kami ketika kami berusaha terus menggerakkan roda dakwah dari Mu'alaf Center Indonesia. Bahkan sampai pada saat ini pun pengurus tetap melakukan hal yang sama. Ketika bensin atau penggerak dari dakwah Mu'alaf Center Indonesia ini ternyata surut nih. Nah, ketika pada masa-masa seperti itu rasanya kita kayak ingin menyerah gitu ya. Karena Mu'alaf Center Indonesia itu berada di dalam 16 provinsi di Indonesia, yang otomatis motor dakwahnya ini benar-benar harus mendapatkan bensin atau penggerak yang cukup untuk kita bisa terus berjalan. Tapi alhamdulillah Allah cukupkan semuanya. Tapi ketika pada masa-masa seperti itu kita seperti kayak aduh gitu kan, dan kita kayak seperti mau kayaknya nggak sanggup nih. Tapi Allah hadirkan pada saat-saat seperti itu, Allah hadirkan kisah dari mu'alaf yang membuat kita tiba-tiba, aku nggak boleh berhenti. Kita nggak boleh berhenti. Seperti kemarin yang baru saja kita sambangi di Ngawi, ketika ada seorang mu'alaf yang sakit lumpuh, benar-benar nggak bisa bangun dari kasur, dan yang menemani adalah adiknya. Dan qadarullah, waktu menemani mu'alaf yang lumpuh ini tadi, rumahnya kebakaran. Dan si ibu yang menemani ini, kakinya sampai terbakar. Nah itu, ketika kita melihat case-case yang seperti itu, kita menjadi, oh ya, kita nggak boleh berhenti nih. Kita harus terus berjalan. Insya Allah, Allah akan datangkan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Jadi kita kembalikan semuanya kepada Allah. Dan kalau dibilang kita mau menyerah, pasti ada. Manusiawi. Semua orang pasti berasa lemah ketika pada satu titik. Dan tapi kembali lagi, Allah selalu hadirkan penguat-penguat untuk kami. Penguat-penguat untuk kami untuk tidak berhenti dalam jalan dakwah ini. Gitu. Untuk membersamai para mu'alaf ini, kita yang jelas harus memiliki keteguhan yang kuat. Karena seringkali kita menghadapi banyak problematika, banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan mu'alaf. Dan barang tentu itu semua membutuhkan keikhlasan, membutuhkan ketulusan. Kita membutuhkan benar-benar effort yang terbaik dari kita yang kita bisa berikan kepada beliau semua. Dan juga kita tidak boleh lepas dari koridor
keimanan dalam Islam. Jadi setiap pengurus dari Mu'alaf Center Indonesia itu tidak boleh lepas dari terus mencari ilmu, terus menambah keilmuan, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Untuk menguatkan orang lain, kita sendiri harus kuat. Untuk memberikan nasihat kepada orang lain, kita sendiri harus lebih berilmu. Jadi, nilai-nilai yang kita terus terapkan ke dalam kepengurusan maupun tim dari Mu'alaf Center Indonesia adalah kita terus menguatkan diri kita sendiri dahulu. Jadi, itu poin yang paling penting. Untuk di bulan suci Ramadan, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program untuk yang pertama adalah berbuka puasa bersama, yang insya Allah akan dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia yang terdapat cabang dari Mu'alaf Center Indonesia. Dan ini akan melibatkan ratusan binaan dari Mu'alaf Center Indonesia yang terdapat di kota-kota tersebut. Selain buka puasa bersama, kita juga akan memberikan bingkisan untuk Ramadan. Jadi, kita akan memberikan hadiah berupa sembako dan beberapa kue-kue untuk mereka bisa menghadapi bulan suci Ramadan dengan baik, gitu kan. Dan yang tidak kalah penting adalah dari kami menghadirkan kajian-kajian khusus untuk mu'alaf yang berisi tentang dasar-dasar bagaimana mereka menghadapi bulan suci Ramadan. Mungkin dari sebagian dari mu'alaf-mu'alaf ini baru beberapa kali menghadapi Ramadan yang mereka tidak mengerti bagaimana fikih maupun aturan-aturan dalam melaksanakan puasa. Nah, di kajian-kajian ini kita akan ulas satu persatu. Jadi, ada 3 program utama di sini. Tapi kami tidak menutup kemungkinan program ini akan berkembang ketika nanti ada tiba-tiba musinin yang memberikan supportnya kepada Mu'alaf Center Indonesia untuk memberikan hadiah berupa baju muslim maupun mukena maupun perlengkapan sholat untuk para mu'alaf ini supaya mereka bisa ketika Idul Fitri, mereka bisa menggunakan pakaian-pakaian yang baru yang bagus untuk mereka gunakan ketika Idul Fitri. Jadi, program ini bukan program yang menjadi pakem, ini dasar. Tapi kalau dari tiba-tiba ada musinin yang memberikan untuk para mu'alaf ini, itu akan menjadi program tambahan bagi kami. Untuk dukungan secara spesifik dari saudara-saudara yang ada di luar sana, itu sebenarnya sudah cukup besar. Tapi banyak lembaga-lembaga seperti Mu'alaf Center Indonesia itu menghadapi problematika yang sama. Di mana kalau kita ambil peribahasa, terkadang kami mengalami fase di mana besar pasak daripada tiang. Dan pasak ini itu lebih fokus dan lebih khususnya adalah bagaimana kita membantu mu'alaf yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar dia butuh support dari kita. Misalkan mereka sakit, mereka tidak mampu membayar BPJS-nya dan tertunggak selama beberapa bulan dan lain sebagainya. Ketika mereka mau berobat, mereka membutuhkan support itu. Dan banyak lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan mu'alaf yang membutuhkan support dari kita semua. Dan dari di luaran sana, sebenarnya support dari muslimin sudah cukup besar. Tapi, kembali lagi, seringkali dari lembaga-lembaga ini, bukan hanya Mu'alaf Center Indonesia, itu yang kita menghadapi permasalahan yang sama. Harapan terbesar dari kami yang berada di Mu'alaf Center Indonesia adalah support terbaik yang bisa diberikan oleh para sahabat di luar sana, yang itu tentunya akan memberikan energi bagi kita semua. Support sekecil apapun itu bisa memberikan semangat untuk kami. Bahkan saya sendiri sering mendapatkan support melalui WA dengan doa. Doa saja sudah sangat berarti untuk kami. Jadi support dari sahabat mu'alaf di luar sana sangat amat berarti untuk kami. Terkadang ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa menyerah, ada WA masuk, tetap semangat. Itu luar biasa untuk kami.
Mu'alaf Center Indonesia membutuhkan dukungan terbaik dari sahabat mu'alaf untuk kami terus bisa memberikan energi dalam gerakan dakwah mu'alaf ini supaya terus mengalir dengan baik. Dan juga Mu'alaf Center Indonesia memiliki salah satu program unggulan terbaru, yaitu dengan nama barbecue, barang bekas berkualitas, yang dimana sahabat mu'alaf ini bisa menghadiahkan, memberikan, dan mendonasikan barang-barang bekas yang masih bagus dan layak, berkualitas, untuk nantinya kita akan pre-love-kan, dan hasil penjualan dari barang-barang ini akan kami pergunakan untuk memberikan energi baru untuk Mu'alaf Center Indonesia. Barang-barang bekas ini tidak cuma meliputi pakaian-pakaian saja. Sahabat mu'alaf bisa memberikan mungkin kendaraan sepeda kah, mungkinkah, atau elektronik yang mungkin masih bisa berfungsi tapi sudah tidak digunakan. Dan itu untuk link, pertanyaan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan detail nanti bisa dilihat di link di bawah ini. Insya Allah, sekecil apapun dukungan dari sahabat mu'alaf akan sangat berarti pada gerakan Mu'alaf Center Indonesia. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.